فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kita dari tafsir. Nah, kita langsung pada ayat yang ke-76 dari surat Al-Maidah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ata'buduna min dunillah." Katakan wahai Nabi, dan juga siapa saja yang bisa diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini. Qul, katakan wahai Nabi dan siapa saja yang bisa menyampaikan kepada mereka. Ata'buduna min dunillah. Apakah kalian pantas untuk mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala? Ma la yamliku lakum dharra wa la naf'a. Padahal dia tidak mampu mendatangkan untuk kalian kemudaratan. Ai in asaitumuh, yaitu jika kalian memaksiatinya. Kalau kalian maksiati pun sesembahan kalian itu, dia tidak bisa menimpakan kemudaratan untuk kalian. Jadi ngapain diibadahi? Ngapain disembah? Ini makna yang pertama. Wala naf'ah, dan tidak pula mampu mendatangkan kepada kalian kemanfaatan. Ai in ata'tumuh, yaitu jika kalian mentaatinya. Kalian taati pun dia, kalian ibadahi pun, dia tidak bisa memberikan kepada kalian manfaat. Jadi nggak ada gunanya kalian sembah. Kalian maksiati, dia nggak bisa ngasih mudarat untuk kalian. Nggak usah takut, nggak usah disembah, nggak usah diibadahi. Kalian taati pun, dia juga tidak mampu mendatangkan untuk kalian manfaat. Nggak mampu. Sehingga nggak pantas untuk diibadahi. Yang seperti ini keadaannya tidak pantas untuk dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kelemahan yang kalian ibadahi selain Allah itu sudah cukup sebenarnya untuk membuat kalian meninggalkan peribadatan kepadanya. Mereka tidak menguasai mudarat dan tidak menguasai manfaat sehingga bisa memberikannya kepada kalian. Di sini kan maknanya yamliku, menguasai, memiliki. Dia tidak memilikinya sehingga dia bisa memberikannya kepada kalian.
Sebagaimana kata pepatah, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa nggak bisa memberi. Itu sudah rumus itu. Apa yang ingin dia beri? Sementara dia tidak memilikinya. Yang tidak punya ilmu ya tidak bisa memberikan ilmu. Yang tidak punya mudarat dan manfaat ya tidak bisa memberikan itu. Sehingga apa yang membuat kita memberikan ibadah kita kepada yang seperti ini kondisinya? Tidak pantas untuk dijadikan sebagai sesembahan. Wallahu huwas samiul alim. Kemudian datang ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, dan ingat, Allah Subhanahu wa taala Dia yang Maha mendengar. Ini yang pantas yang diibadahi, zat yang punya sifat yang sempurna, yang bisa mendengar segala suara. Mau bagaimanapun jenis suaranya, Allah Subhanahu wa taala bisa mendengarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga alim, zat yang maha mengetahui, yang ilmunya luas meliputi segala sesuatu, meliputi perkara yang zahir maupun meliputi perkara yang batin, yang nampak maupun yang tidak ditampakkan oleh hamba, Allah tahu dan sama tahunya. Nggak ada perbedaannya bagi Allah Subhanahu wa taala, semuanya sama bagi Allah, mudahnya untuk mengetahuinya. Nggak yang ditampakkan itu lebih mudah, kalau disembunyikan oleh hamba berarti Allah agak sulit untuk mengetahuinya. Tidak. Semuanya sama-sama mudah bagi Allah untuk mengetahuinya. Dan Allah juga mengetahui perkara yang telah lalu, al-umur al-madiyah wal mustaqbalah. Dan perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang Allah juga tahu. Sehingga ilmu Allah itu luas meliputi apa saja. Sehingga kalian hati-hati, wahai orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu apa yang kalian ucapkan. Allah dengar apa yang kalian ucapkan. Dan Allah tahu apa yang kalian buat untuk kemudian Allah balas. Allah dengar, Allah lihat, untuk kemudian nanti Allah balas. Nah, qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Makna ayat ini, qul lahum ayyuhar rasul, katakan kepada mereka wahai rasul. Ini Allah Subhanahu wa taala selalu memanggil nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan gelarnya. Makanya ketika kalimat qul itu takdirnya adalah ayyuhar rasul, bukan ayyuhal Muhammad atau qul ya Muhammad. Lebih bagus kita artikan dengan ayyuhar rasul atau ayyuhan nabi. Karena kebiasaan Allah Subhanahu wa taala kalau memanggil nabinya itu pakai gelar, bukan pakai nama. Nah, ata'buduna min dunillah, apakah pantas kalian mengibadahi selain Allah, minal makhlukin, dari kalangan makhluk, al-fuqara, al-muhtajin, yang fakir, yang membutuhkan, man la yamliku lakum darra wala naf'a, yang tidak memiliki untuk kalian kemudaratan sehingga dia bisa menimpakan kemudaratan untuk kalian, wala naf'a, dan tidak manfaat. Dalam ayat ini, dan juga dalam banyak ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan mudarat daripada manfaat. Allah Subhanahu wa taala di sini, perhatikan ayatnya, mendahulukan mudarat daripada manfaat. Disebutkan oleh para ulama, alasannya adalah dikarenakan manusia itu lebih kuat usahanya untuk menjauhkan dari dirinya kemudaratan daripada usahanya untuk mendatangkan manfaat. Orang itu jauh lebih heboh ketika dirinya mendapatkan manfaat, ketika mendapatkan dirinya itu mudarat, daripada usahanya untuk mendapatkan manfaat. Iya tidak? Iya. Orang jauh lebih semangat untuk menghindarkan dirinya dari mudarat daripada mendatangkan untuk dirinya apa? Manfaat. Kalau mendatangkan manfaat ya bisa dapat ya alhamdulillah. Kalau enggak pun ya orang masih kadang nunggu-nunggu, malas-malasan bisa. Tapi enggak ada cerita ketika dirinya sudah tertimpa apa ini? Mudarat. Iya tidak? Iya. Orang akan berusaha langsung saat itu juga untuk menjauhkan dari dirinya apa? Kemudaratan. Ini kemarin contohnya yang kemarin tadi malam Anda umumkan sakit. Itu padahal bapaknya baru datang ke sana, ke Riau sana, baru 2 jam. Dia atau kakaknya, 2 jam baru datang mau menjenguk.
Kemudian qadarullah kondisi yang sakitnya berubah jadi nggak bisa bergerak. Baru lagi datang. Sang ayah baru bermalam 1 malam dari sini. Kakaknya baru datang 2 jam. Langsung ditinggal. Nyari mobil langsung ke sini. Langsung. Padahal sakitnya udah 1 mingguan. Gitu. Cuman masih bisa bergerak. Begitu berubah kondisinya, semakin parah. Langsung dibawa, ditinggalkan langsung. Yang tamunya baru datang tadi, keluarganya langsung ditinggal. Artinya usaha orang untuk menghindarkan dari dirinya kemudorotan, itu jauh lebih apa ini? Besar. Daripada usaha dia untuk mendatangkan untuk dirinya apa ini? Manfaat. Iya tidak? Iya. Nah, kalau mau hitung-hitungannya upaya orang untuk melunasi hutang itu lebih kuat daripada usaha dia untuk mendapatkan apa ini? Mendapatkan uang yang bukan dalam rangka untuk membayar apa ini? Hutang. Yang satu dianggap mudarat. Sehingga usahanya lebih kuat daripada sekedar untuk mendapatkan apa ini? Nafkah dan yang lain-lainnya. Mendapatkan nafkah kalau keluarganya belum lagi merasakan kelaparan, dia akan biasa saja. Tapi beda kalau misalnya keluarganya sudah merasakan apa ini? Kelaparan. Dia akan jauh lebih semangat bagaimana untuk menjauhkan dari mereka apa ini? Kemudorotan. Makanya penyebutan mudorot ini didahulukan daripada penyebutan apa ini? Manfaat. Karena orang lebih besar semangatnya untuk menjauhkan mudorot daripada mendatangkan apa? Manfaat. Wa tada'una man infarada bid-durri wan naf'i. Sementara kalian meninggalkan zat yang bersendirian dalam memiliki kemudorotan dan manfaat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian tinggalkan peribadatan kepada zat yang menguasai manfaat dan mudarat? Kalian berikan ibadah kalian kepada yang tidak memiliki itu semua. Wal ata wal mana', dan yang bersendirian dalam memberi dan menghalangi pemberian. Wallahu huwas sami', dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar li jami'il aswat, kepada seluruh suara, biikhtilafil lughat, dengan perbedaan bahasanya mereka. Mau bahasa apa saja Allah dengar dan Allah tahu. Antafan ala tafannunil hajat, dengan beragamnya hajatnya kalian Allah dengar. Al-alim, zat yang maha mengetahui, bizzawahir wal bawatin, perkara-perkara yang zahir maupun perkara yang batin. Zahir yang nampak, batin yang disembunyikan. Wal ghaib wasyahadah, yang tidak tampak dan yang nampak. Wal umur al-madhiyah wal mustaqbalah, perkara yang telah lalu maupun perkara yang akan datang, semuanya Allah tahu. Enggak ada sedikit pun yang tersamarkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Fal kamilu ta'ala alladhi hadhihi awsafuhu huwa alladhi yastahiqu an yufrada bi jami'i anwa'il ibadah. Maka zat yang maha sempurna yang seperti ini sifatnya, dialah yang sebenarnya pantas dan berhak untuk disendirikan dengan segala jenis ibadah. Ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya tauhid rububiyah mengharuskan tauhid apa ini? Uluhiyah. Dikarenakan ini tauhid asma wa sifat ya. Zat yang maha mendengar, zat yang maha mengetahui, dialah yang pantas untuk disendirikan dalam ibadah. Tauhid asma wa sifat itu bagian dari tauhid apa? Rububiyah. Nah, wa yukhlasa lahuddin, dan untuk diikhlaskan, dimurnikan untuk Allah agama. Hanya zat yang sempurna sifatnya seperti inilah yang pantas untuk diesakan dalam hal ibadah. Faedah yang bisa kita ambil ya kawan dari ayat yang ke-76 ini. Yang pertama adalah wujubul ingkar alal kufri wasyirki, kewajiban untuk mengingkari kekufuran dan kesyirikan, kewajiban untuk mengkufuri, untuk mengingkari kekufuran dan kesyirikan. Wujubul ingkar alal kufri wal syirki, wajibnya untuk mengingkari kekufuran dan kesyirikan. Kul, katakan wahai Nabi, ingkari mereka. Ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darra wala naf'a. Nah, faedah yang berikutnya, isbatu ismaini min asma'illahi ta'ala, as-sami' wal alim. Penetapan 2 nama dari nama-nama Allah yang husna, as-sami' al-alim, yang maknanya sudah kita sebutkan,
Yang satu terkait pendengaran, terkait suara, dan yang satunya terkait ilmu. Penetapan dua nama dari nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, As-Sami' dan Al-Alim. Zat yang maha mendengar dan zat yang maha mengetahui. Pada yang berikutnya, tauhid asma wa sifat mengharuskan tauhid uluhiyah. Tauhid nama dan sifat mengharuskan untuk mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Tauhid nama dan sifat mengharuskan tauhid uluhiyah. Kalau kamu yakin Allah SWT itu maha mendengar dengan pendengaran yang sempurna, kamu yakin Allah SWT yang punya ilmu yang sempurna, maka konsekuensinya kamu pun beribadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, faedah yang berikutnya, ar-rasulu muballighun anillahi azza wajal. Rasul hanya sebagai penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya sebagai penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Di depannya Allah katakan udah di qul, katakan wahai Nabi kepada mereka, menunjukkan Rasul hanya sebagai apa ini? Penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Adapun ayat yang ke-77 insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.